Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari materi PKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, agama, dan budaya yang sudah ada sejak sebelum merdeka. Karena keberagaman yang sangat tinggi, maka diperlukan pedoman sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang tertuang dalam butir-butir Pancasila. Menghargai dan bangga dengan hasil karya bangsa sendiri adalah salah satu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tuntunan yang dijabarkan dalam butir-butir Pancasila harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara dalam berbagai bidang kehidupan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan sila pertama antara lain percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Saat ada yang berpuasa, tidak makan dan minum di depan yang berpuasa. Tidak mengganggu ibadah agama maupun kepercayaan yang berbeda. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam menolong saudara kita yang terkena musibah tanpa membedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan agar tercipta kehidupan yang lebih tentram dan damai. Saling menghormati kebebasan beragama dengan toleransi akan mampu menciptakan persatuan bangsa sehingga dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Tempat beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ada masjid sebagai tempat beribadah dari umat Islam, ada gereja sebagai tempat beribadah dari umat Kristen maupun Katolik, ada vihara sebagai tempat beribadah umat Buddha, ada kelenteng sebagai tempat beribadah dari umat Tridharma yang terdiri dari Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Dan ada pura sebagai tempat beribadah dari umat Hindu. Sila kedua menitik beratkan pada sikap kemanusiaan. Penerapan nilai pada sila kedua antara lain, sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Setiap anak di usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan pendidikan tersebut melalui program wajib belajar agar seluruh anak Indonesia dapat menempuh pendidikan yang baik. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan membuat bangsa semakin kuat karena adanya rasa persatuan yang kokoh. Misalnya, dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan tanpa pamrih dapat meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Tidak semena-mena kepada orang lain. Tindakan semena-mena merupakan tindakan yang tidak terpuji karena tidak memperdulikan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jika terjadi musibah, langsung memberikan pertolongan kepada korban. Semua dilakukan demi rasa kemanusiaan. Penerapan sila persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan akan menciptakan bangsa yang tangguh. Selain itu, dengan menjunjung tinggi semangat persatuan bangsa, kita tetap aman dan damai. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan sendiri. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan bangga terhadap budaya bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan terhadap wakil bangsa saat berkompetisi di tingkat dunia. Tidak menjelek-jelekan bangsa sendiri saat di luar negeri maupun di dunia maya, mengukir prestasi di tingkat internasional, serta ikut mempromosikan produk-produk asal Indonesia. Penerapan butir sikap utama dalam sila keempat diantaranya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Apabila terjadi perbedaan, maka harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Karena setiap orang memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Keberagaman yang terdapat di lingkungan kita menyebabkan perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut dapat dibicarakan bersama untuk mencapai tujuan dan keputusan bersama yang disetujui oleh semua pihak. Musyawarah dapat menghasilkan keputusan bersama tanpa ada perselisihan yang dapat menciptakan suasana rukun dan adil. Apabila musyawarah tetap tidak menghasilkan keputusan bersama, maka dilakukan pemungutan suara atau voting. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Hasil musyawarah adalah keputusan bersama untuk memecahkan masalah bersama, sehingga wajib mendukungnya meski berbeda pendapat. Nilai sikap sesuai dengan sila kelima diantaranya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, dapat saling menghargai dan hak juga dapat diperoleh. Setiap hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan sekitar. Sikap peduli yang mampu kepada yang kurang mampu penting dibangkitkan agar kesejahteraan dapat dinikmati setiap orang. Suka bekerja keras, artinya bekerja tanpa mengenal lelah, tidak mudah menyerah, agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang maksimal diperoleh dari usaha dan kerja keras. Menghargai hasil kerja keras orang lain dengan cara menikmati, merawat, mengagumi, atau membeli karya tersebut yang bukan hasil bajakan. Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan tugas yang ada di PowerPoint ini. Silahkan kalian menuliskan jawabannya pada buku kalian nomor 1 dan 2. Silahkan kalian baca kembali soal yang ada di PowerPoint ini. Setelah selesai, dilanjutkan pada latihan soal di buku PKN bagian B, halaman 25 dari nomor 1 sampai 10. Setelah selesai, silahkan foto hasil tugas dengan jelas. Lalu, di-upload ke link Padlet yang sudah ada alamatnya ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.